Ya, silakan waktu dan tempat Pak Septianus Siregar. Baik, terima kasih Bu Lydia dan juga Pak Pendeta Ko. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Tuhan telah menyertakan kami sehingga kami boleh ada saat ini dalam kondisi sehat dan boleh bertemu di dalam Zoom. Itu atas karena kasih karunia Tuhan yang begitu baik yang Tuhan tumpahkan di dalam diri kami. Bapak, pada sore ini kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai anak-Mu ini untuk menjadi saluran berkat dari firman yang akan Kau sampaikan. Karena tanpa Engkau, hamba tidak mempunyai apa-apa, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dalam firman yang sama-sama akan kami dengarkan ini. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa ini dan ucapan syukur kami ini dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, izinkan saya membagikan slide. Saya bagikan slide ini karena agak sibuk ya kalau multimedia ini harus mengontrol instrumen dan juga menyampaikan materinya. Jadi saya minta bantuan slide yang saya buat sendiri. Hari ini kita akan mendengarkan tema yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu dimerdekakan dari dosa. Kalau kita dengar dari pengertian dimerdekakan, itu kita pasti terkesan terlepas dari sebuah belenggu, dari sebuah ikatan, dan kehidupan yang bebas yang bisa kita dapatkan dari sebelumnya menjadi benar-benar terlepas dari belenggu atau ikatan itu. Dan pada hari ini kita dimerdekakan adalah dari dosa, di mana dosa ini telah ada sejak terjadi peristiwa Adam melanggar dari perintahkan kepadanya. Kita membaca firman Tuhan pada sore ini dari Roma 6 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua dan teman-teman silakan membaca dari slide di tempat masing-masing ya. Roma 6 1 sampai 14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Yang pertama, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya setiap seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi.
maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kemudian Roma 6 ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. Ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dan ini adalah bagian terakhir yang menjadi tema kita. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dosa itu membuat kehidupan kita itu menjadi terpisah dari Tuhan. Itulah yang terjadi. Bahkan kita menjadi manusia yang terkutuk, dunia pun dikutuk, kita menjadi menderita karena dosa yang telah terjadi di Eden. Akibat dosa itu adalah terputusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak lagi seperti suasana ketika berada di dalam surga. Bayangkan kalau umpamanya Bapak Ibu punya handphone ya, atau sedang menyaksikan sebuah pertunjukan, tiba-tiba internetnya mati, otomatis kan koneksinya menjadi hilang ya. Dan Bapak Ibu, kita juga pasti terputus dengan apa yang sedang kita saksikan. Dan itulah yang membuat suasana pun menjadi kecewa ya. Nah, di dalam hubungan dengan tema pada sore ini, dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi terputus. Dan itulah yang terjadi. Dan ada lagi yang membuat lebih parahnya adalah dosa itu menjadi sebuah warisan ya. Dari yang pertama dilakukan oleh Adam dan terus berlanjut di dunia ini. Sampai saat-saat ketika sebelum Tuhan Yesus mati disalibkan, mereka itu sudah menjadi hamba dosa, diperbudak oleh dosa, dan terus menerus dosa yang sudah sangat membuat kehidupan kita itu jauh dari Tuhan dan akan berakhir dengan sebuah kematian selama-lamanya. Dosa warisan itu kita dapat lihat dalam Roma 5 ayat 12.
di mana maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kemudian di dalam Roma 5 ayat 19, ketidaktaatan satu orang ini maksudnya adalah Adam ya, semua orang telah menjadi orang yang berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang tadinya Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia, itu menjadi hilang, sirna semua karena dosa itu. Dan dosa itu kemudian menjadi turun-temurun di bumi ini, dan bumi ini juga menjadi terkutuk oleh karena dosa itu ya. Bapak Ibu, tentunya kita pahami bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Amin. Dan membuat kita menjadi hamba Allah, sang kebenaran sejati. Kita dapat baca di dalam Roma 3 ayat 24 dan 25. Namun oleh karena kasih karunia-Nya, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan yang ada dalam Kristus. Dan di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya terhadap kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah penebusan dosa yang dilakukan oleh Allah melalui dengan hadirnya Yesus di bumi ini ya. Bahkan penebusan itu tanpa syarat. Penebusan itu berlaku untuk siapa saja di dunia ini. Tetapi di bawah kolong langit ini hanya nama Yesuslah yang memberikan keselamatan itu. Ya amin. Kita terbebas dari perbudakan dosa. Dan kita akan melihat dalam pembicaraan berikutnya betapa indahnya yang terjadi dari karya yang begitu besar yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia telah membebaskan kita dari perbudakan dosa dan kita menjadi hamba Tuhan dari kebenaran Dia yang sejati. Dan kita pun dibenarkan oleh Tuhan. Luar biasa ya. Haleluya. Kita dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran yang membebaskan. Itu ada di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu tentunya adalah Sang Kristus kita. Dan Dia menjadikan kita dibenarkan. Hampir sama seperti yang Dia miliki. Dan kita tentu saja dalam peristiwa ini sudah jauh berubah dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang lama kita tinggalkan. Dan kita bersyukur pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita ya, sebagai anak-anak Tuhan. Inilah pengorbanan yang sangat besar. Dia tahu kita tidak akan mampu untuk melepaskan diri kita dari dosa. Karena itu Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk memberikan keselamatan kepada kita. Dan darah yang suci itu menghapus dosa kita. Luar biasa ya, perjuangan luar biasa. Dia tahu kita ini berdosa dan tidak akan mampu. Tapi Allah mengirim anaknya yang tunggal ke dunia ini. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kebenaran yang ada di dalam Kristus itulah yang menjadi pedoman buat kita. Sama seperti yang Tuhan lakukan. Dan dari Dialah kebenaran yang sejati itu. Roma 6 ayat 18. Sebab kamu telah dibebaskan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Luar biasa. Haleluya. Sekarang kita flashback ke apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? What we must do? Ya, itu suatu
renungan tentunya. Dari kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita, membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita nggak terikat lagi dari dosa. Itu satu pengorbanan yang sangat luar biasa dari pengorbanan Tuhan kayu salib. Lantas yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Saya memberikan beberapa poin sesuai dengan ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan sama-sama tadi. Yang pertama, yang harus kita ketahui adalah kita menyadari, kita mengakui dosa kepada Allah, dan tentunya kita minta pengampunan. Adakah di antara kita ini yang tidak berdosa sampai hari ini? Pasti tidak ada. Karena kita masih hidup di dunia ini. Kedagingan kita, nafsu, keinginan-keinginan yang kadang-kadang muncul dalam kegiatan kita. Bahkan emosi, keputusan, cara berpikir pun kita masih bisa diintimidasi oleh iblis. Kita harus menyadari itu. Seperti di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita bertobat dari dosa-dosa dan berbalik kepada Allah. Pertobatan itu tidak hanya satu kali ketika mungkin pernah kita lakukan, ya Tuhan saya bertobat. Itu bisa terjadi berhari-hari. Bahkan seorang hamba Tuhan, pendeta pun di mimbar mengatakan, kita sebagai hamba Tuhan juga, sebagai pendeta juga bertobat setiap hari. Memang itulah yang harus kita lakukan. Kita selalu rendahkan hati kita di depan Tuhan. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan kirim kepada kita itu akan mengampuni kita terus. Selama kita masih terkoneksi dengan Dia. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dikatakan, hidup kudus dan sesuai dengan kehendak Allah. Ada banyak cara yang mungkin bisa lakukan dalam bagaimana supaya kita selalu dalam tindakan, dalam pikiran, dalam apapun yang kita lakukan itu adalah kudus. Walaupun kita sadari bahwa kita tak bisa lepaskan kesalahan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kesadaran itulah yang karena pengaruh atau hadirnya Roh Kudus. Roh Kudus yang disediakan, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Itulah yang menjaga kita. Sehingga dia menuntun kita untuk kita tetap hidup kudus dan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di sini poin yang pertama ini saya ingin sampaikan kepada kita yang belum dibaptis. Serahkanlah dirimu untuk dibaptis. Di dalam Roma 6 ayat 634 tadi, saya bacakan ya tadi, sudah kita bacakan. Saya bacakan sekali lagi. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan itu dalam kematiannya, supaya sebagaimana Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ketika kita menyerahkan diri untuk dibaptis, itu sama dengan ketika kita meninggalkan dosa yang lama. Begitu dibaptis dan setelahnya kita berada pada fase yang baru, yaitu dalam kehidupan yang baru. Kenapa kita harus mengikuti baptis? Karena sudah ada tertulis di dalam firman Tuhan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ada satu langkah lagi. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Atau di Roma 6 ayat 4 dan Matius 28 ayat 14. Jadi
kita mengingatkan kembali pada sore ini, kalau mungkin di antara kita ada yang berbaptis Islam atau siapapun yang mendengarkan dari family ministry ini, bertobatlah dan segeralah untuk menyerahkan dirimu untuk dibaptis. Baptisan itu baru langkah awal ya. Baru langkah awal di mana kita secara resmi menjadi pengikut Yesus Kristus. Itu baru langkah awal. Tetapi itu sebuah komitmen untuk mengikuti Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Inilah poin pertama yang kita lakukan ketika baptis ini belum kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika baptis ini sudah kita lakukan, maka yang harus kita lakukan terus dalam hidup kita ini adalah tetap menyadari dan mengakui dosa kepada Tuhan dan hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu yang Tuhan mau dalam firman-Nya. Poin kedua berikutnya. Poin kedua adalah selalu bersyukur. Itu sudah ada di dalam tadi kita bacakan di dalam Roma 6 dan ayat 17 ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati bentuk ajaran yang telah disampaikan kepadamu. Jadi kita menangkap satu hikmat dari Roma ini ya, bahwa kita harus selalu bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup Kristus Yesus bagi kamu. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kemudian di Efesus 5 ayat 20, mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus kepada Allah dan mengucap dan Bapa kita. Dalam kondisi apapun, ketika kita mungkin sedang mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan, tetap mengucap syukur. Dan banyak dari beberapa pembicara kita di FM yang menyampaikan kepada kita untuk selalu bersyukur. Itu tepat sekali. Itu ucapan syukur itu adalah sebuah ungkapan bahwa kita selalu menghargai, kita selalu mengagumi karya Tuhan. Dan kita mengucap syukur karena kita berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Dalam berkat yang kita terima, baik kesehatan, anak-anak, rumah tangga, tidak hanya semata-mata dalam bentuk materi. Ketika kita bangun tidur, kita masih bisa menarik nafas. Itu pun kita mengucap syukur. Karena itu berkat dari Tuhan. Dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Bahkan kita selalu bersyukur. Inilah suatu keindahan kita sebagai anak Tuhan kalau kita terbiasa dengan selalu bersyukur. Karena kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun mungkin teman-teman ada yang mengatakan bahwa tidak menerima berkat dalam materi. Tetapi mungkin kita lupa. Ada orang yang memberkati kita melalui doanya. Di family ministry ini setiap sore selalu ditutup dengan doa untuk setiap kita. Itu adalah sebuah berkat. Itu dan berkat yang diberikan itu sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Karena kita ini tidak ada apa-apa tanpa Dia. Dan hanya dengan bersyukurlah Tuhan tuh tahu bahwa kita selalu merendahkan hati kita kepada Dia. Selalu bersyukur adalah salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur atas pembebasan dari dosa dan kasih Allah yang telah diberikan kita. Nah mungkin kita akan lepas dari dosa. Selama kita masih berada di bumi ini dan kita masih kedagingan itu melekat dan roh itu begitu lemah ya, dan kuasa jahat, roh jahat itu masuk dalam pikiran kita, mengintimidasi pikiran kita.
Tapi kalau kita selalu bersyukur, Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi apapun yang kita hadapi setiap hari. Dia akan menuntun kita supaya kita tidak melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang bukan yang Dia kehendaki. Poin ketiga ya teman-teman. Poin ketiga, inilah yang membuat kita terhubung kembali dengan Tuhan, yaitu senantiasa berdoa. Kadang kita bertanya, berapa kali kita berdoa dalam setiap hari? Apakah cukup hanya di ibadah minggu? Apakah cukup hanya di pagi hari? Apakah cukup sebelum makan? Karena sebenarnya Tuhan sudah meminta kepada kita untuk selalu berdoa. Dalam Yeremia 29 ayat 12, apabila kamu memanggil aku dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu akan terus menuntun kita untuk membuat komunikasi kita dengan Dia itu selalu terjadi terus. Karena dosa yang telah terjadi di Eden itu yang membuat terputus, dan kematian Tuhan Yesus itu yang telah menghubungkan kita kembali kepada Allah, dan Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu berdoa. Semakin Roh Kudus kita undang terus dalam diri kita, maka kita akan senantiasa terbiasa dengan berdoa. Di family ministry ini tentu ada seorang ibu Lydia yang mendirikan menara doa. Itu sebuah pengharapan yang sangat bagus, sangat tulus, karena itu menjalin hubungan komunikasi yang terus menerus kepada kita. Kalau dibantu di mute ya, saya nggak bisa ya. Dalam Markus 11 ayat 24, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Teman-teman, ketika kita berdoa, satu hal yang mungkin kita lupa, bahwa dalam Markus 11:24 dikatakan bahwa percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jika kita mempunyai komitmen percaya bahwa Tuhan telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada Tuhan. Peganglah itu teman-teman. Jangan ragu ketika kita melakukan apa yang tertulis dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok pintu, akan dibukakan baginya. Ini adalah sebuah proses dalam doa yang harus dilakukan terus-menerus. Mintalah, maka akan diberikan. Ketoklah. Ketoklah itu adalah sebuah sifat kerja, kata kerja ya. Berarti ada usaha yang harus kita lakukan. Usaha yang kita bawa terus bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Roh Kudus. Apakah itu dalam misi yang kita lakukan? Jangan pernah takut. Karena Roh Kudus selalu bersama-sama kita. Dia akan menuntun kita. Dan apa yang kita minta, percayalah, kita telah menerimanya. Connection loss yang terjadi sebelumnya itu menjadi terhubung kembali. Karena kita terus-menerus melakukan komunikasi dengan Bapa di surga. Teman-teman, saya sudah akhiri hari ini. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Seringkali kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Tapi teman-teman, sebetulnya ada dua misteri dalam kehidupan kita di dunia ini. Mungkin sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ya kan? Apakah kita masih muda atau karena kita berumur, kita tidak tahu. Dan yang kedua, dalam kondisi apakah kita
atau saya meninggal dunia pada saat itu. Kita nggak tahu. Kita sehat, tetapi tiba-tiba ada musibah, apakah itu LGBT. LGBT itu longsor, gempa, bencana, atau banjir, dan tsunami. Atau mungkin sesuatu terjadi dalam perjalanan lalu lintas. Ya kita tidak tahu. Tapi tetaplah kita berjaga-jaga. Tetaplah kita untuk rendah hati, dan tetaplah kita untuk bersyukur, tetaplah kita untuk berdoa, dan menjaga keputusan kita. Roh Kudus pasti menguatkan kita, asalkan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dia yang baik, dia yang sangat, ya kalau kita rasakan begitu indah ya, kalau kita selalu bersama-sama dengan Tuhan ya. Ada suatu kebahagiaan yang tidak bisa terungkapkan ketika kita bersama-sama terus bersama dia. Meskipun kita hadapi persoalan dalam kehidupan kita, banyak persoalan. Tapi kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita bawa dalam doa. Ada kedamaian yang kita dapatkan bersama-sama dengan kita. Dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus selalu menuntun kita. Selalu membawa kita. Selalu menjaga kita. Karena itu kita selalu harus bersyukur. Tanpa dia kita nggak tahu. Dua hal itu kapan itu terjadi kita tidak tahu. Tapi mari kita sama-sama berjaga-jaga. Itulah pesan yang sebenarnya mau kita sampaikan pada sore hari ini teman-teman. Kita sama-sama belajar. Karena saya juga harus belajar dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri firman renungan sore ini. Kita berdoa. Bapak Surgawi, hamba telah menyelesaikan firman-Mu yang hamba sampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman itu tumbuh subur dalam hati kami Tuhan. Dan kuasa roh jahat yang coba mencuri firman-Mu itu yang bertumbuh dalam diri kami. Kami usir, kami tegur dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir bersama. Dia yang menuntun kami. Dia yang memberikan kami kesempatan untuk mengucap syukur kepada-Mu. Dia juga yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi apapun yang kami hadapi dunia yang serba fana ini. Ya Tuhan, tetap sertai kami, pagari kami Tuhan. Biarlah kami sama-sama melangkah bersama Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari perbuatan, dari apapun yang membuat kami kembali masuk ke dalam dosa itu. Terima kasih untuk firman itu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.